aja kayak apa. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, nggak kurang satu apapun. Jadi gini teman-teman, menyambung menyambung podcast yang kemarin kan, sekarang itu banyak ya channel-channel peternakan yang membahas soal ternak, terutama ternak domba lah. Kita fokus ke ternak domba aja karena ternak domba dan kambing, karena kita kan fokusnya kan di domba sama kambing. Jadi teman-teman, saya itu kemarin itu sempat bikin analisis gitu, analisis usaha penggemukan, terus sama analisis breeding, dan itu memang secara sederhana, nggak mendetil segala macam. Jadi banyak yang bilang analisis saya itu terlalu kecil, analisis saya itu kok kecil banget keuntungannya gitu, kok jadi takut beternak katanya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman misalnya sudah ada di peternakan, bener-bener sudah ngalamin, bener-bener ngitung, bener-bener murni mau ngitungin orang yang mau terjun di dunia peternakan, menurut saya hitungan saya itu justru hitungan yang paling real di lapangan. Hitungan saya itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Bahkan saya nggak menghitung angka kegagalan, angka kematian, angka keguguran, angka anjloknya harga di pasar. Itu nggak saya hitung loh teman-teman. Jadi gini loh, maksudnya teman-teman kalau misalnya nonton YouTube, jangan sepenuhnya ditelan mentah-mentah. Kalau orang Jawa bilang jangan diulu mentah. Peternakan itu rumit teman-teman, di Indonesia tuh peternakan rumit. Jadi hitung-hitungannya itu jelimet, antara satu stakeholder dengan satu dan lainnya itu saling sikut-sikutan dan itu teman-teman bikin keuntungannya itu mengecil. Contohnya begini teman-teman pernah dengar nggak, kalau misalnya ada orang bilang siapapun peternaknya yang untung tetap pedagang. Hal kayak gitu tuh sampai sekarang itu tetap diyakini di masyarakat kita. Hal kayak gitu tuh bisa dibilang bener loh teman-teman, bener-bener ya, nggak sepenuhnya bener tapi ada benernya gitu. Gap antara harga beli sama harga jual itu gapnya itu terlalu banyak. Maksudnya gimana? Saat petani misalnya beli, misalnya domba yang sama itu beli harganya misalnya 1,5. Saat petani jual itu harganya bisa 1,2. Itu kambing atau domba yang sama. Jadi gap antara ternak sampai ke end user, sampai ke pembeli, itu gapnya terlalu jauh, dan itu bikin peternak itu lagi-lagi biasanya kalah dalam hal ini. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah pemasaran domba itu masih memakai cara yang konvensional, masih melibatkan banyak pihak. Ada tengkulak, ada belante, ada kolang, ada pedagang segala macam. Jadi jangan harap ya teman-teman, saat teman-teman jual domba itu teman-teman biasanya jualnya ke pedagang. Ya memang ada yang teman-teman jual ke end user, tapi kan kalau ternaknya jumlahnya sedikit. Tapi kalau banyak ya masa iya mau end user semuanya, kan dibantu sama pedagang. Jangan harap
prosesnya itu dari domba, dari teman-teman itu ke pedagang langsung ketemu ke end user. Enggak teman-teman, enggak. Dari pedagang nanti itu bisa lagi ke pedagang B, pedagang C, pedagang D, baru nyampe ke end user. Dan itu bikin gap harganya jadi banyak. Contohnya kalau misalnya ada misalnya pepatah bilang, Le, ini loh wedhusku tuku, mbok rawat nanti 2 bulan, nanti ra udah untung. Misalnya harganya 1 juta, dibelilah, dirawat selama 2 bulan atau 3 bulan, dijual lagi, itu harganya bisa loh 1 juta lagi. Kenapa? Karena gap harga jual dan beli itu tinggi. Karena apa? Saat peternak jual itu dibeli sama belantik, itu nanti dijual sama belantik lagi, dijual sama belantik lagi, dan itu menyebabkan harga jual sama harga beli itu gapnya tinggi. Karena gapnya tinggi, jadi selisih harga yang teman-teman dapetin itu nggak signifikan, jadinya yang menang ujung-ujungnya ya pedagang. Nah itu masalah menurut saya, dan kita harus buka. Saya nggak benci pedagang loh, saya nggak ini pedagang, tapi metode seperti ini itu metode yang merugikan banyak pihak. Pedagang, saya tahu pedagang juga membantu kita dalam proses penjualan, terus peternak juga membantu pedagang untuk pengadaan produk. Jadi keduanya saling membutuhkan sebenarnya. Ini bisa jadi sinergi. Maksudnya kalau misalnya harga gap antara harga beli sama harga jual itu nggak banyak, sebenarnya menaikkan angka keuntungan itu bisa. Nah, kenapa banyak analisis itu setelah teman-teman misalnya terjun di lapangan, misalnya teman-teman sudah melakukan semuanya berdasarkan analisis, akhirnya di lapangan itu nggak ketemu, hitungan analisnya itu nggak ketemu. Karena apa teman-teman? Analisanya itu dibuat berdasarkan selera pasar, analisanya itu dibuat berdasarkan keinginan para subscriber, keinginan para penikmat. Jadi bagaimana video ini dibuat untuk menyenangkan banyak pihak tanpa melihat kenyataan dan real di lapangan. Itu masalahnya. Menurut saya hal itu bikin informasinya jadi miss. Kalau orang bilang misinformasi, atau informasinya tidak sepenuhnya benar. Makanya banyak orang yang akhirnya setelah melakukan ternak, setelah melakukan terjun langsung di ternak, itu mereka kecewa, mereka marah, mereka menyalahkan bisnis ternaknya. Nah, analisa seperti itu menurut saya perlu kita kurangi. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan informasi itu sedetil mungkin, untuk memberikan informasi itu yang akurat. Nggak ada informasi yang kita kasih berdasarkan selera pasar. Jadi biar penontonnya banyak, biar yang like banyak, biar yang share banyak, akhirnya informasi itu kita kasih yang bagus-bagus, yang bikin orang terbuai, bikin orang seneng nontonnya, seneng ininya. Tapi teman-teman lupa, teman-teman punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi ke orang, memberikan sesuatu yang bener. Jadi analisanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu analisa yang sering misinformasi, yang sering kelewatan, itu adalah soal harga jual. Soal bagaimana peternak menyelesaikan harga penjualan supaya
mereka mendapatkan keuntungan. Bagaimana peternak bisa menjual ternaknya dengan harga sebaik mungkin. Nah, itu yang teman-teman juga harus sampaikan gitu. Dan yang harus disampaikan lagi adalah bagaimana peternak menyelesaikan harga pakan yang begitu mahal. Bagaimana peternak bantu mereka untuk menyelesaikan masalah harga pakan, bantu mereka untuk menyelesaikan harga jual. Menurut saya itu malah membantu mereka gitu. Jangan sampai analisa-analisa yang kita sajikan ke penonton, ke subscriber, ke orang-orang yang keburu udah mereka percaya, yang keburu mereka udah menganggap informasi itu valid, jadi tersesat. Jadi tersesat di jalan, mereka nggak kebingungan, nggak bisa menyelesaikan, akhirnya mereka resisten terhadap peternakan. Akhirnya mereka menganggap semua analisa atau peternak itu, dunia peternakan itu makin tidak disenangi karena banyak analisa-analisa yang menyesatkan. Nah, di dunia ini banyak banget teman-teman yang orang sukses, dan dari sekian banyak itu angka sukses dari bidang peternakan itu kecil sekali. Nah, dari yang kecil itu, maukah mereka membagikan ilmunya, memberikan caranya dari A sampai Z secara real, secara benar-benar keadaan sebenarnya? Jawabannya enggak, teman-teman. Nah, maka dari itu Raja Kaya Farm hadir untuk memberikan penyeimbang, penyeimbang atas informasi-informasi yang terlalu membuaikan. Jadi tujuan saya itu memberikan ilmu, memberikan sesuatu yang real di lapangan, sesuatu yang benar kejadian di lapangan. Insya Allah semua yang kami bagi, insya Allah yang semua saya bagi itu nggak ada yang kami tutupin, nggak ada yang kami tambahin, semuanya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Bikin pakan juga semuanya saya share berdasarkan apa yang saya kerjakan, nggak ada pun satu komposisi yang saya kurangi. Bagi saya penting untuk tetap membagikan ilmu yang saya punya, karena saya yakin ilmu yang saya bagi akan menambah ilmu yang saya dapat. Semakin saya mengosongkan gelas, semakin banyak air yang bisa masuk. Jadi semua ilmu, semua yang saya kasih ke teman-teman semua tidak akan mengurangi rezeki atau mengurangi ilmu yang saya dapetin. Mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dengan info yang saya kasih. Dan sekali lagi teman-teman, banyak banget orang sukses di dunia ini. Dari sekian banyak itu, kalau kita ngomongin soal peternakan, hanya sedikit orang yang benar-benar sukses membawa kekayaan dan kemakmuran bagi keluarganya. Sukses di sini menurut saya membawa kekayaan dan memakmurkan keluarganya. Dari yang sedikit itu, ada nggak sih yang membagikan ilmunya dari A sampai Z secara mendetil, secara real di lapangan? Jawabannya nggak ada. Jadi teman-teman jangan terbuai, tetap waspada, tetap punya hitungan sendiri, tetap tidak terbawa nafsu. Mudah-mudahan teman-teman sukses dalam semua mimpi dan keinginan buat berternak. Saya nggak membuat mentalnya atau semangatnya teman-teman down. Justru saya mau memberikan penyeimbang baru, memberikan sesuatu yang rem buat teman-teman, agar teman-teman lebih berhati-hati sehingga bisa menghitung resikonya dengan tepat. Makasih teman-teman.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman ikutin saya juga di Facebook dengan nama Raja Kayafam. IG-nya juga sama, TikTok-nya sama. Jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang. Jangan lupa ikutin saya juga di Tokopedia dengan nama Toko Raja Kayafam. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.